Shalom Resma, damai di hati. Puji Tuhan, torang boleh bersama-sama di Resma Worship episode 13 di hari Minggu ini. Dan kiranya teman-teman dimanapun teman-teman berada, boleh memfokus untuk beribadah, memuji, memuliakan, menyembah Tuhan di ibadah kita saat ini. Sekarang mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menyembah Tuhan lewat pujian ini. Kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Mari kita menyembah Tuhan. Kita angkat lagu ini dari awal. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang ada dalam kerajaan sorga, kami bersyukur ya Tuhan atas berkat dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Dan kami percaya ya Tuhan, kuasa-Mu nyata atas kami. Dan hadirat-Mu bersama-sama dengan kami untuk beribadah di Resma Worship episode 13 saat ini.
Kiranya Tuhan menyertai ibadah ini dari awal, pertengahan hingga boleh berakhir dengan baik. Dan kiranya ibadah ini boleh memberkati kami semua, para remaja, pembina, maupun komisi, dan jemaat yang boleh bersama-sama beribadah bersama kami di saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Setiap memuji Tuhan, mari sama-sama orang tinggikan nama Tuhan. Untuk itu kita ajak semua untuk berdiri. Dimanapun orang ada saat ini, kiranya orang menghargai hadirat Tuhan yang boleh orang ada saat ini. Kita angkat pujian, tunaikan syukurku. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Kita angkat pujian ini sekali lagi. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Mari kita sama-sama. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Musik memuji Tuhan. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Ya, berikan sorak-sorai bagi nama Tuhan. Puji Tuhan. Teman-teman, pada saat ini kita akan masuk dalam pengakuan dosa. Maka dari itu, mari siapkan hati kita untuk mengaku atas kesalahan dan dosa yang torang sobeking di sepanjang hari-hari yang torang jalani. Mari sama-sama kita angkat lagu ini, Kidung Jemaat nomor 467, Tuhanku bila hati kawanku. Tuhanku bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku dan kehendak
kita kepada Tuhan. Kita tutup mata dan berdoa kepada Tuhan. Ya Bapa, di saat ini kami anak-anak-Mu mau mengaku atas kesalahan dan dosa yang kami perbuat kepada orang-orang di sekitar kami, orang tua kami, kakak beradik kami, saudara-saudara kami, sahabat kami, teman kami, dan orang yang beraktivitas dengan kami. Terlebih ya Tuhan, kami bersalah kepadamu, kami tidak patuh atas perintah-Mu, kami selalu melakukan kehendak kami sendiri. Tuhan, ampunilah kami ya Tuhan. Dan kiranya ya Tuhan, kami boleh betul-betul berubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi, pribadi yang lebih dekat kepadamu, agar kami ya Tuhan boleh layak disebut anak-anak-Mu. Ya Bapa, kami bersyukur ya Tuhan atas kematian-Mu di kayu salib, boleh menebus atas dosa-dosa yang kami telah perbuat. Ya Tuhan, kiranya kematian-Mu dan kebangkitan-Mu boleh bermakna dalam kehidupan kami, agar kami boleh jadi pribadi yang lebih baik dan kami boleh beraktivitas selanjutnya hanya seturut dan sesuai kehendak-Mu saja ya Tuhan. Ya Bapa ya Tuhan kami, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dan hari ini aku bersembah serta padamu Bapa berserah, berikan daku kasih-Mu mesra. Pada saat ini, orang akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan yang akan dipimpin oleh Penatua David Tenda, Sarjana Ekonomi. Dan mari sama-sama kita siapkan hati untuk menyembah Tuhan. Kita lakukan mengenal-Mu. Kesempatan yang baru dan ku
Aku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Baiklah, saat ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita minta tuntunan Roh Kudus, kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan untuk waktu dan kesempatan yang indah saat ini. Saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu, remaja dan pembina remaja Sentrum Manado, rindu untuk membaca dan merenungkan sebagian dari sabda firman Tuhan. Biarlah tolong Engkau kuasai setiap hati dan pikiran kami Tuhan, agar supaya dimanapun kami berada saat ini, kami bisa fokus untuk mendengarkan firman Tuhan, dan Tuhan yang akan memampukan kami untuk boleh melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Baiklah, mari saat ini kita membuka Alkitab kita masing-masing. Kita akan membaca dalam Yohanes pasal 20, ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-18. Kita akan membacanya secara bersama-sama. Dengan judul perikop, Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Kita mulai. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain duduk di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Shalom, damai di hati. Adik-adik remaja dan teman-teman pembina yang diberkati Tuhan, bersyukur saat ini kita masih diberikan kekuatan, kesehatan oleh Tuhan, sehingga kita boleh beribadah bersama, walaupun masih dalam bentuk ibadah online di rumah masing-masing. Dalam kehidupan remaja atau anak muda, pasti kita punya orang terdekat atau sahabat, yaitu tempat kita bisa saling curhat atau sharing suka duka tentang kehidupan kita. Sehingga seiring berjalannya waktu, kita bisa semakin mengetahui dan mengerti satu sama lain. Bahkan kalau terpisah, pasti timbul rasa rindu atau kehilangan yang membuat kita sedih. Begitupun dengan pembacaan kita kali ini, bagaimana Yesus dan Maria Magdalena punya hubungan yang baik karena mereka telah melewati banyak kejadian luar biasa bersama. Sehingga bisa kita baca bagaimana Maria menangis di kubur Yesus
saat dia tidak menemukannya. Tetapi karena ketulusannya, Tuhan mengirimkan malaikat untuk berbicara dengan dia, memberinya ketenangan. Pelajaran pertama yang bisa kita dapat saat kita mengasihi sesama dengan tulus, yaitu Tuhan akan menolong kita. Dalam pembacaan ini pun, boleh dikatakan iman Maria diuji. Kenapa? Karena awalnya hampir saja dia tidak mengenali Yesus dengan mengira dia adalah penunggu taman. Tetapi di ayat 16, saat Yesus memanggil namanya, disitulah dia menyadari bahwa Yesus yang dicarinya sudah ada di depannya. Adik-adik remaja dan teman-teman pembina yang dikasihi Tuhan, mungkin di zaman sekarang banyak dari kita punya banyak orang terdekat atau sahabat. Tetapi jangan sampai kita melupakan bahwa Yesus adalah sahabat yang sejati. Nah, bagaimana agar kita bisa bersahabat dengan Yesus? Tentunya gampang-gampang saja teman-teman. Tetapi dalam kehidupan kita, seringkali kita yang membuat semuanya itu menjadi susah karena kita yang tidak mau mencari Yesus, kita yang meninggalkan Yesus sendiri. Mari belajar dari ketulusan Maria yang mengasihi Yesus, iman Maria yang percaya kepada Yesus, dan ketaatan Maria yang mengikuti perintah untuk mewartakan tentang Yesus. Walau masih di usia muda, tidak menjadikan alasan untuk kita tidak bersaksi atau berbuat baik. Karena di zaman sekarang, sudah begitu banyak fasilitas yang dapat memudahkan kita. Tinggal dari diri kita yang mau memberi waktu dan melakukannya atau tidak. Dengan berita kebangkitan Yesus, semoga dapat terus memotivasi kita, remaja dan pembina, walau di masa pandemi COVID-19 ini, tetap miliki jam doa setiap hari, baca firman setiap hari, dan melakukan hal baik, serta tetap diam di rumah kalau tidak memiliki kepentingan lain di luar rumah. Yakin dan percaya, Tuhan akan menjaga dan menolong kita semua. Haleluya, amin. Ya teman-teman, para ibadah semua selesai dan mari kita nyanyikan lagu Remaja Bagi Kristus. Tuhan, ya Allah Bapa kami yang baik, kembali Tuhan kami mengucap syukur kepadamu atas setiap berkat penyertaan tuntunan daripada Tuhan, sehingga ibadah remaja Sentrum Manado di siang hari ini boleh selesai dengan baik. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk setiap pujian, untuk setiap penyembahan yang sudah boleh kami naikkan kepadamu, kiranya semuanya itu boleh berkenan di hadapan Tuhan, dan kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah dibentangkan tadi. Biarlah kami boleh menjadi Maria-Maria masa kini yang tetap
dengan ketulusan hati, tetap setia, tetap taat, bahkan iman kami tidak tergoyahkan oleh apapun di dunia ini, sehingga kami tetap menjadi anak-anak Tuhan yang penurut, bahkan boleh melakukan hal-hal yang baik dalam setiap aktivitas, tugas kehidupan kami. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, di saat ini Tuhan, walaupun dalam masa pandemi COVID-19 yang saat ini mewabah di seluruh dunia ini, bahkan di provinsi kami, Sulawesi Utara, di kota kami, kota Manado, kami yakin dan percaya Tuhan, Tuhan tidak jauh daripada kami, Tuhan tidak meninggalkan kami. Tapi bagaimana Tuhan, kami sebagai anak-anak-Mu boleh memberikan waktu khusus di mana kami boleh berdoa setiap hari, kami boleh membaca firman setiap hari, dan kami boleh melewati berbagai macam masalah, rintangan persoalan yang ada di kehidupan kami ini berdasarkan campur tangan daripada Tuhan saja. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang baik, di saat ini Tuhan kami mau berdoa untuk Komisi Pelayanan Remaja Gemim Sentrum Manado. Biarlah Tuhan memberkati hamba-hamba-Mu ini Tuhan yang sudah boleh memberi diri. Kiranya terus Tuhan yang akan memperlengkapi kami semua dengan hikmat dari surga, agar kami boleh terus melayani Tuhan dengan ketulusan hati kami dapat terus boleh melayani adik-adik remaja dengan berbagai macam ide kekreativitas kami Tuhan. Apalagi di saat ini Tuhan, adik-adik remaja sangat membutuhkan hal-hal yang dapat memotivasi mereka untuk menjalani hari-hari kehidupan ini. Ya Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan sorga, biarlah pun Tuhan akan memberkati untuk setiap orang-orang yang saat ini di luar sana yang membutuhkan pertolongan daripada Tuhan. Bagi mereka yang sakit Tuhan, kiranya Tuhan yang akan menjamah, mengulurkan tangan Tuhan untuk memberikan kesembuhan kepada mereka. Ya Tuhan, kami pun mau berdoa untuk pemerintah kami Tuhan, biarlah Tuhan memberikan hikmat kepada mereka, agar supaya mereka dapat bekerja dengan baik, untuk boleh mengatasi setiap permasalahan-permasalahan COVID-19 ini, sehingga bangsa kami tetap menjadi bangsa yang damai sejahtera dan penuh sukacita. Kami pun mau berdoa untuk tim medis Tuhan yang menjadi garda terdepan, yang senantiasa berusaha, berupaya untuk menangani setiap pasien-pasien yang mengalami sakit virus corona ini Tuhan. Kiranya Tuhan yang akan memberikan kekuatan kesehatan kepada mereka, Tuhan pun yang akan memampukan mereka, bahkan Tuhan menjaga melindungi seluruh keluarga daripada mereka. Ya Tuhan Allah dalam kerajaan sorga, saat ini kami mau berdoa untuk adik-adik remaja dan teman-teman pembina remaja yang saat ini sedang belajar dari rumah, entah itu dalam bangku SMP, SMA, SMK, atau bahkan bangku kuliah. Tuhan, kiranya Tuhan yang akan terus memberkati anak-anak-Mu ini dengan roh hikmat kepintaran dari sorga, agar supaya boleh belajar dengan baik. Ya Tuhan Allah dalam kerajaan sorga, di saat ini pun kami mau berdoa untuk setiap hamba-hamba-Mu yang sudah memberi diri dalam pelayanan di siang hari ini. Tuhan kiranya memberkati mereka semua Tuhan, Tuhan memberikan kekuatan kesehatan, bahkan Tuhan memberkati keluarga daripada mereka. Ya Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan sorga, kami berdoa kiranya segala wabah penyakit virus corona ini dan virus-virus lainnya di dunia ini dengan kuasa kebangkitan Kristus dapat mengalahkan, dapat mematikan semuanya itu, sehingga kami setiap umat manusia di seluruh dunia ini boleh memperoleh kehidupan yang layak, kehidupan yang normal kembali, kami boleh beraktivitas kembali, kami boleh beribadah bersama di gereja, kami boleh belajar di sekolah, kami boleh belajar di kuliah, di kampus kami masing-masing sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan ya Tuhan, saat ini kami akan menerima berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa menyertai dan memberkati persekutuan remaja Sentrum Manado, memberkati kita semua dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Damai di hati.
Puji Tuhan, Resma Worship episode 13 boleh selesai dengan baik. Terima kasih kepada kakak yang sudah boleh melayani, buat Kak Gebi, Kak Julio, Kak Kristo, dan kepada seluruh orang yang sudah boleh menyaksikan video ini untuk beribadah bersama. Sampai jumpa di Resma Worship episode 14. Stay safe and Stay at home. God bless God bless you you. all.